السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah serta nikmat kesempatan dan kesehatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita hingga kita kembali bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita di akhirat kelak. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini masih kita berbicara tentang salah satu ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an, yaitu ayat kursi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang keutamaan dari ayat kursi. Dari ayat kursi dibaca ketika kita habis sholat, kemudian apabila ayat kursi ini dibaca di rumah, syaitan atau jin akan keluar dari rumah kita. Kemudian apabila kita membaca ayat kursi ketika kita hendak tidur, maka kita akan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk kepada pembahasan ayat, bahwasanya ayat ini menurut Ibnu Katsir terdiri dari 10 penggalan kalimat. Jadi kalau dipenggal-penggal ini, ayat ini menjadi 10 kalimat sempurna. Kemarin kita sudah jelaskan sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi Allahu la ilaha illahu. Jadi ayat yang paling agung ini dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yaitu Allah. Allahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Illahu, kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, Al-Hayy, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha memelihara, mengurus makhluknya. Al-Qayyum, maha mengurus. Semua kita ini, semua makhluk ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya. Sekiranya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan mengurangi singgasana Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terpengaruh. Apabila semua makhluk ini beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan menambah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terpengaruh oleh makhluknya. Kita yang butuh, hamba ini yang butuh, faqir, muftaqir ila Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini salah satu sifat dari dua sifat dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyu Al-Qayyum.
Ini memberikan isyarat kepada kita semuanya sebagai makhluk yang beriman bahwasanya Allah lah tempat bergantung. Al-Hayy, yang maha hidup, yang tidak pernah lengah. Al-Qayyum, yang senantiasa mengurus makhluknya. Walaupun Allah mengurus makhluknya ini, tapi dia tidak pernah sibuk. Tidak pernah disibuki oleh urusan hambanya dalam rangka mengurus. Beda dengan kita sebagai manusia, sebagai makhluk. Ketika kita punya anak buah, kita sibuk mengurus mereka. Punya anak, sibuk juga mengurus diri kita sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari yang demikian itu. Al-Hayyu Al-Qayyum, ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang agung. Wa min ayatihi, dalam ayat yang wa min ayatihi an taqumus samawati wal ardi amrih. Ini langit dan bumi ini berada berdasarkan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Hayyu Al-Qayyum ini disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dinafikannya sifat ngantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Al-Hayyu, yang maha hidup, yang maha mengatur mengurus hambanya ini tidak memiliki sifat nuas, sinah itu nuas, ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak ngantuk, tidak juga tidur. Ini adalah sifat dari zat yang kita sembah, yang sangat agung ini. Al-Hayy, maha hidup, maha mengatur, dan tidak memiliki sifat ngantuk, tidak juga memiliki sifat tidur. Jadi sempurna pengawasannya. Dia tidak lalai terhadap makhluknya, tidak ditipu oleh makhluknya. Sempurna. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi yang pertama Allahu la ilaha illahu, kemudian yang kedua Al-Hayyul Qayyum, kemudian yang ketiga la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini kalimat yang ketiga, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak memiliki ngantuk, tidak juga tidur. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanam wa la yanbaghi an yanam. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak tidur. Ini hadis diriwayatkan dari Abi Musa. Qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah SAW berdiri dan menyampaikan 4 kalimat. Inna Allah la yanam wa la yanbaghi an yanam. Allah itu tidak tidur dan tidak pantas untuk tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Dia menurunkan timbangan dan mengangkatnya. Timbangan di sini ada yang mengartikan sebagai rezeki, menurunkan rezeki dan mengangkat amal. Jadi ini rezeki diberikan oleh Allah, amalnya bagaimana? Diukur nanti. Yarfa'u ilaihi amalan nahar qabla amalil lail. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal di siang hari ini sebelum amal malam datang. Jadi yang siang diangkat, nanti amal yang malam nanti diangkat sebelum datangnya pagi atau siang. Jadi amal ibadah kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa? Bagaimana amal kita? Berapa beratnya? Diangkat. Apabila amal ini dikerjakan di siang hari, diangkat sebelum datangnya malam. Nanti amalan malam diangkat sebelum datangnya pagi. Hijabuhu nur. Hijabnya, penghalangnya Allah Subhanahu wa taala itu nur. Jadi Allah itu terhalang oleh cahaya.
tetapi merupakan nikmat yang sangat luar biasa, yang paling agung. Masuk surga itu nikmat besar, tapi ada nikmat yang paling besar adalah ketika seorang mukmin itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ini salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya orang-orang yang beriman akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang mukmin, tidak bagi orang kafir. Khusus ini adalah nikmat yang paling besar. Masuk surga itu adalah nikmat yang besar. Tapi ada nikmat yang paling besar, yang paling luar biasa besarnya adalah ketika seorang hamba melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ayat kursi ini berbicara tentang sifat-sifat Allah, berbicara tentang asma Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi, la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinah. Itu semua berbicara tentang zat Allah, keagungan Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa yang berada di langit dan di bumi. Semua yang berada di langit ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, semuanya di alam jagat raya ini adalah hamba Allah, adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi Allah lah raja di raja, pemilik alam jagat raya ini, penguasa alam jagat raya ini, raja di atas raja. Kemudian yang kelima, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Ini adalah penegasan Allah Subhanahu wa taala akan kekuasaannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan. Tidak ada yang berhak yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izinnya. Memberikan syafaat besok di hari kiamat itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah dia mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, gambaran dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Tidak ada yang berani memberikan syafaat. Syafaat itu doa. Jadi seseorang berdoa kepada Allah untuk seseorang, untuk membantu seseorang, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, syafaat bagi semua makhluk, semua anak Adam, baik dia kafir atau muslim. Ketika itu cerita yang masyhur, manusia berbondong-bondong ke Adam alaihissalam minta supaya segera dilakukan hisab. Kemudian Adam tidak bisa mengabulkan permintaan manusia pada waktu itu, kemudian beralih ke Nuh, kemudian beralih ke Ibrahim, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, kemudian diizinkan untuk memberikan syafaat. Ini gambaran syafaat. Allah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah supaya Allah menyegerakan hisab, perhitungan bagi manusia. Ini gambaran dari syafaat, bentuk syafaat seperti ini. Jadi tidak ada yang akan bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan syafaat itu harus mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dapat izin dari Allah. Keridhaan Allah terhadap orang yang diberikan syafaat, kemudian mendapatkan izin orang yang memberikan syafaat ini mendapatkan izin.
Bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Tentu dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bisa mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Percuma minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan kepada Rasulullah minta syafaat. Baca salawat baru akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW, tapi dengan syarat tauhidnya harus benar. Dia itu bukan orang musyrik, bukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka akidah ini adalah kuncinya. Untuk mendapatkan syafaat, pertama harus mendapatkan ridha Allah. Ridha Allah didapat dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi man dzalladzi, ini adalah gambaran dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa besarnya kelak di hari akhirat. Tidak ada itu Fir'aun, sudah habis. Mana Fir'aun? Mana Raja Persia? Mana orang-orang merasa diri raja di dunia ini? Tidak ada, hilang semuanya. Wala yashfa'una illa liman irtada. Jadi mereka tidak akan memberikan manfaat kepada orang kecuali kepada orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini hadza min 'azamatihi wa jalalihi wa kibriyaihi. Ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya dan kesombongannya. Hanya Allah yang berhak sombong ya. Manusia tidak berhak sombong. Tidak ada orang yang berani untuk memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua syaratnya, mendapatkan ridha dan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat berikutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini juga berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi Allah mengetahui apa yang berada di depan mereka, apa yang berada di depan mereka. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya'lam, Maha mengetahui. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dedaunan yang berjatuhan ini Allah mengetahui jumlahnya. Jadi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Mengetahui apa yang berada di depan mereka, apa yang berada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala dan kita ini la yuhitun la yattali'. Mereka ini tidak mengetahui terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala illa ma syaa, kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi ilmu yang diberikan Allah kepada kita ini ibaratnya ada burung yang mencelupkan paruhnya ke air laut, kemudian menetes, ada yang menetes jatuh kembali ke air laut. Itulah ilmu manusia. Itulah ilmu Allah yang Dia berikan kepada manusia, kepada makhluknya. Tetes atau jarum kalau kita celupkan, kemudian kita angkat, kemudian jatuh, menetes satu tetes, maka itulah kadar ilmunya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh sombong sebagai manusia. Saking sombongnya manusia, merasa diri pintar, cerdas, menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan undang-undangnya kepada kita, aturannya kepada kita, karena Allah mengetahui, Maha mengetahui apa yang pantas buat makhluknya. Sementara manusia ini hanya ijtihad, hanya dia melakukan usaha, prediksi, yang boleh jadi nanti berubah. Boleh jadi sekarang ini cocok menurut pandangan dia, karena perubahan zaman
akan berubah, tidak pas, tidak cocok, karena masih dalam percobaan. Ilmu manusia ini butuh dicoba, baru bisa melihat hasilnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi. Maka undang-undang Allah ini tidak butuh dicoba kemudian baru kelihatan pas dan tidak pasnya. Jadi ini sudah cocok, sudah pas undang-undang Allah. Orang yang membunuh dibunuh, ya, orang yang mencuri cukup kadarnya dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk, kalau dia berzina sudah menikah dia dirajam. Itu adalah undang-undang Allah yang Allah tahu bahwasanya itulah yang pas buat manusia, buat keselamatan manusia. Tapi manusia menolak. Oh, itu tidak pas, tidak pas buat manusia, itu sangat kejam. Tahu apa Anda? Allah yang mau mengetahui. Allah mengetahui apa yang baik buat manusia, buat makhluknya. Makanya perzinahan di mana-mana. Darah manusia murah. Orang seenaknya mukul, ya, meneteskan darah itu dalam Islam mahal. Ada diatnya, ada dendanya, besar dendanya. Anda membunuh itu, Anda harus dibunuh kalau Anda membunuh dengan sengaja, qatlul amd. Tapi orang membunuh, ya, di penjara, keluar, membunuh 6 orang, membunuh 9 orang, nabrak 6 orang, berapa orang yang dia tabrak? Mabuk nabrak 6 orang, 5 orang, 9 orang, umur vonisnya 9 tahun apa 19 tahun. 6 orang nyawa hilang. Dalam aturan Islam tidak diperkenankan, atau orang tidak akan berani memukul orang, meneteskan darah, apalagi sampai giginya jatuh. Itu ada kisosnya. Kalau hukum Islam dipakai, insya Allah akan tentram. Tidak berani kita mukul orang, tidak berani kita mengambil harta orang, tidak berani kita melakukan perzinaan, sehingga anak istri aman, insya Allah, tenang kita. Jadi ilmu Allah itu mencakup semua hal, mengetahui apa yang akan datang, apa yang telah lalu, apa yang akan datang, apa yang telah lalu, apa yang baik bagi manusia. Makanya dalam surat Al-Baqarah sebelumnya itu berbicara tentang jihad itu, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi sesuatu itu lebih baik bagi kalian. Terkadang kita ini, nafsu kita mengatakan menolak hal itu, benci kita kepada hal itu, tapi ternyata itu baik bagi kita, bagus bagi kita. Pilihan Allah lah yang terbaik. Maka dalam Islam, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita dianjurkan melakukan 2 hal. Pertama adalah asyura, al-masyura wal istikharah. Jadi musyawarah, minta pendapat orang yang lebih paham, dan istikharah, minta pendapat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Jadi asyura, al-masyura wal istikharah. Jadi minta pendapat, musyawarah, dan istikharah. Ini bimbingan Islam, supaya kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai ini, misalnya ini Aris mau nikah sama seorang gadis, hatinya cinta, tapi dia tidak tahu apa yang terbaik. Apakah itu terbaik untuk dia? Belum tentu. Walaupun dia suka kepada orang itu, belum tentu itu yang terbaik. Ternyata ketika setelah istikharah, setelah melakukan musyawarah, keputusannya bukan kepada yang ia sangat cintai, tapi kepada orang yang kurang rasa cintanya, keinginannya kurang, tapi itu yang terbaik. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Itu lebih baik bagi kalian. Pernah suatu ketika Nabi Musa alaihissalam
Ini adalah sebab diperintahkannya Musa alaihissalam untuk berjalan mencari seorang hamba. Karena Musa ditanya oleh kaumnya, siapa yang lebih pintar? Saya paling pintar di sini. Akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh berjalan mencari abdun soleh. Dia ini tidak, kalau terkenal namanya Khidir, dia bukan nabi, tapi abdun, seorang hamba yang soleh. Di bawah, derajatnya di bawah Musa. Karena Rasul, Musa adalah seorang Rasul. Orang soleh itu di bawahnya Rasul dan Nabi. Di bawahnya Rasul, Nabi. Di bawah Nabi, hamba yang soleh. Ya, disuruh mencari ini hamba soleh. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Musa ketemu dengan seorang ini. Kemudian dites. Orang ini membunuh anak. Musa protes. Karena Musa tidak tahu ya apa yang terjadi nantinya. Makanya dia protes. Ini Khidir ini, hamba yang soleh ini mengetahui apa yang terjadi atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bertemu dengan, pertama dia menyumpai kapal itu dia rusak sama Khidir. Musa protes karena Musa tidak tahu kenapa ini Khidir merusak kapal ini. Ketemu anak kecil dia bunuh. Kemudian dia berjalan ke suatu negeri, suatu kampung. Waktu itu bekalnya habis ya, bekalnya habis. Kemudian dia minta kepada kampung itu untuk minta jamuan lah, untuk menyambung hidupnya karena bekalnya habis. Penduduk negeri itu menolak, tidak memberikan jamuan kepada Musa alaihissalam dan Khidir. Kemudian dia menemukan tembok yang mau jatuh. Kemudian Khidir perbaiki itu tembok. Musa protes, kenapa kamu perbaiki? Biarkan aja tumbang. Ya, kenapa kamu tidak minta upah gitu loh? Kan dia Khidir memperbaiki, mereka butuh makan. Ketika dia melihat tembok di kampung itu yang mau jatuh, dia perbaiki. Kenapa tidak minta upah aja? Biar kita ini bisa makan. Protes Musa. Karena Musa tidak tahu apa di balik itu. Di balik kenapa Khidir membunuh anak kecil itu. Kemudian kenapa Khidir merusak sampan itu, perahu itu. Kemudian kenapa Khidir tidak meminta upah kepada penduduk negeri itu. Ini kan tidak tahu sama Musa, sehingga dia protes. Kemudian dijelaskan setelah itu, kenapa saya melakukan ini. Kata Khidir, kenapa saya rusak kapal itu? Karena di sana, di seberang sana ada raja yang zalim. Kalau ada kapal yang bagus dia ambil. Ini kenapa anak ini saya bunuh? Karena nanti waktu besar dia akan menjadi durhaka. Kenapa tembok ini saya dirikan? Karena dia bawah tembok ini ada harta anak yatim yang masih kecil itu. Nanti kalau sudah besar akan dia ambil, bisa dia ambil harta ini. Ini alasan yang dikemukakan oleh Khidir berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Musa tidak mengetahuinya. Jadi pandangan kita sebagai makhluk terbatas. Pandangan Allah yang maha luas, yang maha jauh. Kita terbatas. Kita melihat ini menurut kacamata kita buruk. Tapi hal ini harus ditimbang dengan kacamata syariat sehingga menjadi benar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Kemudian wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wasi'a kursi Allah itu mencakup langit dan bumi. Beberapa langit ya, 7 pita langit itu samawat jamak plural ini, wal ard dan bumi. Kursi dan arash, kursi itu adalah tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala menurut penjelasan Ibnu Abbas. Ada kursi, ada arash ya. Arash itu di atasnya kursi. Arash singgasana Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kursi ini adalah maudhi qadamain. Ini adalah tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Kakinya Allah beda dengan kaki makhluk ya. Jangan ketika nyebut kaki di sini kemudian Anda ini pikirkan bahwa kaki Allah seperti kaki, tentu beda.
zat kita berbeda dengan zat Allah, tentu sifatnya juga akan berbeda. Sifat Allah ada, kita ada, tapi beda adanya kita dengan adanya Allah. Begitu juga kaki Allah dengan kaki makhluknya beda tentunya, kaki Allah dan kaki makhluk. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Jadi kursi itu adalah mawdi'ul qadamain. Wasi'a kursiyyuhus samawati kursiyyuhu mawdi'ul qadamain. Kursinya Allah itu adalah tempat kakinya Allah. Beda kalau kita kursi ya tempat duduk ya. Kalau kursi di sini adalah mawdi'ul qadamain, tempat kakinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal arsh la yaqdiru qadarahu illa Allah azza wa jal. Adapun aras itu tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sampai di sini kajian kita. Kita sampai kepada wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini tentang ayat kursi ini yang menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menjelaskan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, memiliki kaki, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan nikmatnya kepada hamba ini. Nanti di akhirat, khusus bagi orang-orang mukmin, mereka akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada nikmat yang paling luar biasa dari semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.